Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita materi di kelas karena keterbatasan lapangan yang dipakai untuk kelas yang lainnya. Nah, untuk hari ini apakah ada yang sakit? Oke. Sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa yang akan saya pimpin sendiri. Oke. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Untuk hari ini kita materinya atletik. Bentar. Oke. Materi atletik. Nah, apa itu atletik? Atletik adalah cabang olahraga berupa aktivitas fisik yang dinamis dan harmonis, termasuk diantaranya ada lari, terus lompat, jalan, sama lempar. Oleh karena itu atletik disebut sebagai mother of sport karena mengandung macam-macam gerakan yang tadi kayak lari, lompat, lempar, dan jalan. Terus manfaatnya itu apa aja sih? Nah, manfaatnya itu untuk meningkatkan kemampuan biomotorik, misalnya kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelenturan, koordinasi, dan sebagainya. Oke. Kata atletik berasal dari bahasa Yunani yang berarti athlon. Atletik merupakan olahraga yang pertama kali dilombakan di Olimpiade yang diselenggarakan pada 776 sebelum Masehi. Nah, itu atletik itu udah ada sebenarnya sejak lama. Nah, terus kalau di Indonesia itu induk organisasinya yaitu PASI atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Nah, untuk hari ini kita materi intinya ada 3: jalan cepat, lompat jauh, dan juga lari. Untuk materi yang hari ini itu kita akan membahas yang jalan cepat aja. Nah, tujuan pembelajarannya di sini peserta didik diharapkan mampu menunjukkan kemampuan dalam memperhatikan dan menganalisis variasi dan kombinasi gerak spesifik fungsional, misalnya start, terus gerakan jalan cepat, terus gerakan saat memasuki garis finish di jalan cepat, dan sebagainya. Oke, nah kita masuk ke materi jalan cepat. Apa sih jalan cepat itu? Jalan cepat itu merupakan salah satu nomor di olahraga atletik, di cabang olahraga atletik. Nah, gerakan jalan cepat ini maju dengan melangkah tanpa adanya gerakan terputus dengan tanah. Jadi jalan cepat ini kayak orang lagi jalan biasa, cuman langkahnya agak dipercepat, tapi nggak boleh ada langkah terputus kayak misalnya lari, itu nggak boleh. Kayak kakinya diangkat itu nggak boleh. Nah, setiap kali melangkah kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Nah, itu kan kalau misal lari itu kan kakinya melangkah tapi meninggalkan tanah, jadi kan diangkat. Kalau misalnya jalan cepat harus sebelum meninggalkan tanah
kaki yang misal kaki kiri, kaki kanannya harus sudah melangkah di tanah. Nah, terus ada gerak dasar di dalam jalan cepat. Yang pertama itu gerak spesifik kaki, terus yang kedua gerak spesifik pendaratan kaki yang kayak tadi, yang langkahnya itu gak boleh diangkat kakinya, gak boleh kayak lari, soalnya jalan sama lari itu beda. Terus yang terakhir gerak spesifik pinggul dan juga lengan, soalnya nanti pinggul dan juga lengan ini sangat berpengaruh di dalam jalan cepat. Nah, kita masuk ke gerak spesifik kaki di jalan cepat. Ada fase topang tunggal. Fase ini merupakan gerak menyiapkan penempatan kaki dari tungkai yang bebas. Terus ada fase topang hadang. Fase ini merupakan fase yang dilakukan dengan kaki depan mendarat lembut pada tumit, lalu kaki belakang mengangkat pada tumit. Keduanya berayun bergantian. Nah, terus gerak spesifik topang depan. Gerakan ini dilakukan dengan menempatkan kaki depan yang aktif dalam menyiapkan gerak, dan fase ini dilakukan sesingkat mungkin. Jadi di jalan cepat ini langkah kakinya itu harus cepat, tetapi nggak boleh sampai mengangkat seperti saat lari. Lalu yang terakhir gerak spesifik topang belakang. Gerak ini dilakukan dengan menggunakan tungkai topang diposisikan melurus. Gerakan meluruskan topang ini dilakukan dalam jangka waktu yang lumayan lama. Oke, selanjutnya gerakan spesifik pendaratan kaki. Berikut ini tahapan dalam melakukan gerakan spesifik dalam jalan cepat. Yang pertama, kaki bergerak dari tumit, telapak kaki, dan juga jari kaki. Terus yang kedua, meletakkan kaki dengan ringan atau tidak menghentakkannya. Jadi langkahnya, misalnya ini kaki, jadi jalan itu gak boleh kayak dihentakkan ke tanah gitu, harus lembut, soalnya berpengaruh juga dengan nanti kakinya biar nggak cepet capek. Terus yang terakhir, gerakan kaki mendarat, bukan melompat. Nah, kalau melompat biasanya itu lebih ke lari. Oke, selanjutnya gerakan spesifik pinggul dan lengan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, gerakan pinggul dan lengan ini berpengaruh terhadap nantinya untuk misal kayak keseimbangan di jalan cepat, terus kecepatannya. Gerakan spesifik pinggul ini dilakukan berlawanan dengan ayunan tangan. Gerakan pinggul ke samping dapat dilakukan dengan tujuan untuk menempatkan kaki dan memperpanjang langkah secara optimal. Gerakan ini dilakukan tidak secara berlebihan. Jadi misal saat jalan itu gerakan pinggulnya itu bisa dibuat untuk menjaga keseimbangan badan biar tetap stabil di lintasannya. Terus gerakan spesifik lengan, gerakan ini dilakukan dengan bahu tidak tegang, bahunya tidak boleh tegang, dan dilakukan gerakan mengayun lengan dengan posisi yang berlawanan dengan gerakan kaki. Jadi
untuk gerakan lengan dilakukan secara biasa kayak orang lagi jalan, misal kalau kaki kanan di depan berarti lengan kiri yang mengayun, biar menjaga keseimbangan juga, seperti kayak gerakan spesifik yang pinggul tadi. Oke, selanjutnya ini teknik startnya. Teknik start di jalan cepat ini tidak berbeda jauh sama misalnya kayak lari sprint, terus lari jarak jauh atau lari maraton. Soalnya ada aba-aba juga, aba-abanya juga sama, ada 3. Yang pertama bersedia, terus siap, terus yang terakhir ya, atau biasanya suara tembakan pistol kalau misal di Olimpiade atau Asian Game atau PON gitu. Yang pertama, jalan cepat menggunakan start berdiri. Jadi beda sama kayak sprint, jalan cepat ini menggunakan start berdiri. Yang kedua, sikap bersedia dengan berdiri di belakang garis start. Nah, untuk sikapnya juga sama, startnya itu di belakang garis, nggak boleh sampai ke depan, nanti bisa didiskualifikasi. Terus yang ketiga, ketika petugas atau panitia memberikan aba-aba bersedia, letakkan salah satu kaki lurus ke belakang dan kaki lainnya ke depan. Dan ini posisinya masih di belakang garis start saat aba-aba bersedia ini. Terus posisi lutut sedikit ditekuk, posisi badan lurus dan agak maju ke depan. Sementara kedua tangan berada di sisi tubuh dengan kondisi rileks. Posisi tangannya itu terserah, boleh kayak lagi jalan atau boleh lurus ke bawah gini, boleh. Terus berat badan ditumpukan ke kaki bagian depan. Jadi condongnya itu ke depan untuk aba-aba bersedia tadi. Oh, ini masuk ke aba-aba siap. Saat badan posisi ke depan ini masuk ke aba-aba siap. Nah, dan terakhir saat ada aba-aba ya atau biasanya menggunakan suara pistol, gerakan kaki belakang dibarengi tangan secara depan secara bergantian, ke depan secara bergantian. Nah, saat ada aba-aba ya langsung start, langsung boleh jalan. Oke, ini nanti untuk materi minggu depan, aktivitas pembelajaran gerak kombinasi jalan cepat. Nah, ini nanti ada permainan namanya hitam hijau. Nanti misalnya hitam nanti ke arah yang hitam, terus hijau ke arah yang hijau kayak gitu. Ini nanti kita lakukan di minggu depan. Terus ada juga nanti permainan gerakan melempar bola. Nanti kalian tangkap sendiri bolanya tersebut. Terus ada lagi nanti variasi kombinasi, permainan kombinasi dari jalan cepat. Nanti ada permainan dengan berjalan secepat-cepatnya mengambil bola. Siapa yang paling cepat, nah itu yang menang nanti. Terus ada juga nanti pembelajaran dengan mengikuti, nanti ada tanda-tandanya, harus jalan mengikuti tanda tersebut. Oke? Jadi untuk hari ini kita materinya hanya jalan cepat saja. Untuk minggu depan kita melakukan praktek jalan cepat
Terus nanti juga akan saya lanjutkan dengan penjelasan lari sprint dan juga lompat tadi. Materinya tadi kan ada 3, yaitu jalan, lari, dan juga lompat. Itu nanti kita bahas untuk minggu depan. Oke, apakah ada yang ditanyakan untuk hari ini? Oke, untuk pembelajaran hari ini tentang jalan cepat. Jadi jalan cepat ini tujuannya yaitu untuk jadi di pembelajaran diharapkan siswa mampu memperhatikan dengan baik tujuan jalan cepat ini, dan minggu depan kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.